Satu pukulan saja, itu saja yang dibutuhkan Mike Tyson. Continue that round after round. Oh, a big right hand. Tinju hanya mengubah penantang, juara, dan legenda jadi cuplikan highlight. Satu pukulan cukup. He leads to the right hand. There he goes. Oh, what a shot. And Revolver. Hari ini kamu akan menyaksikan pukulan terkuat Iron Mike Tyson. All right, they can find some fights. Left hand almost. Pertahanan gelar pertama Mike Tyson adalah melawan peraih medali emas Olimpiade Tyrell Biggs. Petinju kelas berat tinggi dan teknis ini dianggap banyak orang punya gaya yang membuat lawan frustrasi. Selama 2 ronde, Biggs bertinju sambil mundur, melepaskan jab, dan berusaha menjauhkan Tyson. He has found a pattern, actually bobs in a pattern. He can't get into that. Good shot by Tyson. Tyson. Another left hook. For 5 rounds. Tapi Tyson sangat kejam. Pada ronde ke-7, hukumannya sudah terlalu berat. Tyson menutup dengan pukulan kanan brutal, dilanjut hook kiri pendek. Oh, that was a tremendous left hand. Oh, this is it. He is gone right now. He has no legs at all. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. Biggs jatuh di kanvas, berdarah, dan kalah. Itu adalah sebuah pernyataan kepada dunia tinju. Tyson bukan hanya seorang juara muda. Dia mesin penghancur, mudah mengalahkan petinju elit. Dan seberapapun menghancurkannya akhir itu, jalan menuju mahkota telah dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya. Dengan knockout yang begitu brutal, sampai-sampai itu menjadikannya juara termuda dalam sejarah kelas berat. Salah satu akhir paling berkesan Tyson terjadi pada tahun 1986 melawan Trevor Berbick. Hook kiri kilat membuatnya jadi juara kelas berat termuda dalam sejarah. Tyson will be able to get underneath it. Oh, wow. With a right, another left hook that just raises. Trevor, with this bravado, could get it. He's standing flat-footed right in front of him in what just in round 1. Tyson clips him with a right leg. It was against Pinklin Thomas when he won the title. Hook is perfect, and Tyson clips him with a left hand. Look at this. Combination. And Berbick winning now. We're only in round 2. And the head... Berbick mencoba bertahan, tetapi kecepatan dan agresivitas Tyson terlalu luar biasa. Sebuah hook bersih menjatuhkannya ke kanvas. Dan saat dia coba bangkit, kakinya tak sanggup menopang. Wow, with that uppercut is Tyson. Catches him with a right left hook, and he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Berbick falls back in the rope. I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. And he's counted. Wasit tidak punya pilihan lain selain menghentikan pertarungan. Di usia 20 tahun, Tyson jadi juara dunia kelas berat. Masa pemerintahannya dalam menghancurkan lawan baru dimulai. Semakin berkembang legenda Tyson, makin banyak pula nama yang yakin bisa mengalahkannya. Salah satunya adalah mantan juara kelas berat, dan dia mengetahui dengan cara yang paling keras apa artinya merasakan pukulan Tyson. Pada Januari 1988, mantan juara Larry Holmes keluar dari pensiun untuk menantang si perusak muda itu. Opening bell. Larry to throw Tyson off balance by shifting left and... But the old Larry Holmes would have been snapping the left hand off. It might counters by throwing 4 or 5. Pada ronde keempat, Holmes sudah terjatuh 2 kali. Setiap jatuh lebih keras dari sebelumnya. Cannot continue that round after round. Oh, a big right, and in comes Mike. It was a big right hand. Larry's down again. Tapi Tyson menunggu momen terbaik di akhir. Pukulan kanan keras yang langsung mengakhiri pertarungan. He hanging on. Now with the right hand, the left hand. He's gonna hang on. Oh, no, stop the fight. Down he goes. Larry's hurt. It's all... Wasit bahkan tidak mencoba menghitung. Pertarungan pun dihentikan. Karier Holmes berakhir di kanvas, membuktikan tak seorang pun, meski dihormati, mampu bertahan dari pukulan Tyson. Knockout itu bukan satu-satunya bukti melawan lawan elit.
Pada tahun yang sama, Tyson memberikan salah satu knockout tercepat dan paling ikonik dalam sejarah kelas berat. Pada Juni 1988 dunia menyaksikan salah satu knockout tercepat dalam pertarungan kejuaraan. Mike Tyson melawan juara tak terkalahkan Michael Spinks dalam laga Once and for All. Spinks belum sempat menyesuaikan diri di ring saat Tyson langsung menyerang. Pukulan kanan keras membuatnya terjatuh tak bergerak, jadi salah satu knockout tercepat dalam sejarah perebutan gelar dunia. He leads to the right hand. There he goes. I don't think you get up from this. Dia tak pernah bangkit dari hitungan wasit. Hanya dalam 91 detik, Tyson mengakhiri karier tak terkalahkan Spinks dan memperkuat reputasinya sebagai petinju paling ditakuti di dunia. Bahkan sebelum Spinks, Tyson sudah membangun legenda dengan menghancurkan banyak penantang, termasuk raksasa yang mengira jabnya bisa menahan Tyson. Pada Juli 1989, Tyson mempertahankan gelar tak terbantahkan melawan Carl "The Truth" Williams. Lebih tinggi, jangkauan panjang, dan percaya diri dengan jabnya. Williams berpikir bahwa dia bisa menetralkan agresivitas Tyson. Tapi dalam hitungan menit, kebenaran pun terungkap. Tyson merunduk menghindari jab dan membalas dengan hook kiri yang sangat cepat. This is sort of revealing that they have felt it as well. Right hand up and watch Tyson's left hook. Williams jatuh keras dan tak bisa bangkit kembali. Wasit menghentikan pertarungan, tapi Tyson tidak hanya membongkar lawan-lawannya. Kadang dia menghancurkan mereka hingga meninggalkan luka permanen. Seperti saat dia memukul hidung Jesse Ferguson. Pada Februari 1986, Tyson melawan Jesse Ferguson, penantang tangguh yang siap menguji petinju muda itu. Of Tyson's 12 first round knockout victories, but now but Ferguson is standing still and allowing Tyson to shell. If form hold. Mike Tyson, the thing that makes him special, not just power, but he really gets the punch there quickly. The pressure of the event has got to drain something out of him. Round heavyweight fight between Mike Tyson and Jesse Ferguson. Selama beberapa ronde, Ferguson bertahan hingga Tyson mendapat pukulan yang diinginkan. Uppercut kanan yang brutal menembus pertahanannya dan mematahkan hidungnya. Was in trouble in both the first and 10th rounds, and now he's in trouble here. Blood coming out from the nose. Darah mengalir saat Ferguson terjatuh dan wasit mulai menghitung. Dia bangkit tapi sudah habis. Pertarungan dihentikan tak lama setelah itu. Ferguson's nose, Jim. He is in desperate trouble. He will not last much longer. And gamely hanging in, having trouble covering up. 4 seconds, 3 seconds. And Jesse Ferguson barely made it out of round 5. Ferguson, he must maintain a little bit of distance so that he's going to take a point. He's disqualified. Uppercut itu bukan hanya pukulan knockout, itu adalah senjata penghancur. Tyson membuktikan bisa mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan, bahkan melawan veteran tangguh. Dan jika hidung Ferguson yang patah itu sudah parah, apa yang Tyson lakukan kepada Alex Stewart itu lebih menghancurkan karena pertarungan itu hampir berakhir sebelum dimulai. Desember 1990 Tyson melawan Alex the Destroyer Stewart. Petinju pemukul berbahaya dengan rasio knockout tertinggi di divisinya. Namun, melawan Tyson, semua julukan itu tak berarti. Sejak bel berbunyi pertama kali, Tyson melahapnya. Hook kiri keras membuat Stewart goyah. Lalu kombinasi brutal menjatuhkannya di ronde pertama. Try to keep Tyson occupied. If he stops throwing, he'll be dead. Tyson lands a right and another. A good right hand that hurt Stewart again, but Stewart is still upright. Just land something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. Wasit mulai menghitung, tapi pertarungan itu sudah berakhir. Sang penghancur, dalam waktu kurang dari 2 menit, satu nama lagi masuk daftar knockout ronde pertama Tyson yang terus bertambah. Namun,
bukan hanya Stewart yang merasakan pukulan Tyson. 1 dekade kemudian, Andrew Golota juga mengalami mimpi buruk. Itu bukan karena keputusan, tapi karena dampak pukulan terkuat Tyson. Pada bulan Oktober tahun 2000, Mike Tyson bertarung di ring melawan petinju Polandia, Andrew "The Polish Butcher" Golota. Sejak ronde awal, tiap pukulan Tyson penuh niat buruk. 1 pukulan itu mengubah segalanya. Satu pukulan keras mematahkan rahang Golota. Tapi yang paling mengejutkan masih akan terjadi. Pada akhir ronde kedua, Golota menyerah, bukan karena cedera, bukan karena wasit campur tangan, namun dia benar-benar tak bisa bertahan lebih lama lagi menghadapi pria dengan pukulan terkuat di dunia. Dan melawan lawan lain yang berani berdiri di depannya, Tyson akan membuktikan hal yang sama. Pukulan kanan brutal mengakhiri pertandingan ulang yang sengit. Pada Juni 1991, Mike Tyson menghadapi Donovan "Razor" Ruddock untuk kedua kalinya, guna menutup persaingan yang memanas. Keduanya berjanji perang dan bertukar pukulan keras selama 2 ronde. Lalu Tyson menemukan celah. Pukulan overhand kanan keras menembus pertahanan Ruddock dan menjatuhkannya ke kanvas. Penonton bersorak ketika wasit mulai menghitung. Ruddock bangkit goyah, sadar pertarungan mulai lepas kendali. 1 pukulan itu menentukan hasil laga ulang dan membuktikan kekuatan Tyson tak hanya menang, tapi juga mengakhiri persaingan. Pada Mei 1986, Tyson melawan James "Quick" Tillis, veteran licik pertama yang memaksa Tyson bertarung hingga keputusan juri. Namun dalam pertarungan yang dinilai juri, Tyson tetap menemukan cara untuk meninggalkan jejaknya. It takes a veteran to understand that by punching to the body, you can take all that movement away from Took a right hand. That sounded to end round 1. Then in his previous 19 appearances. the handle of Quick Tillis to get to the top even. He is right now. Di ronde keempat, Tyson melancarkan hook kiri pendek yang menjatuhkan Tillis ke kanvas. Was distracted before he got punched. Again, he lunges in against Cole. The left hand. Tillis bangkit, tapi itu justru memperjelas sesuatu. Meski Tyson tak selalu knockout, 1 pukulannya bisa mengubah jalannya pertarungan. Grabs him behind the head. Tillis landed a left. Didn't seem. Including the time he fought for the title. He's this way and goes to a decision. Tyson will might as well. It was inevitable that he Clenches when his hands are free and he has a chance to punch. Landed a. See how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. Bagi Tillis, bertahan sampai keputusan juri adalah kemenangan moral. Bagi Tyson, itu hanya malam lain untuk membuktikan dia petinju dengan pukulan terkuat di dunia. Kalau 1 hook bisa menjatuhkan veteran, pukulan ke tubuh dan kepala bisa membongkar lawan. Raksasa berikutnya akan mengetahuinya dengan cara terburuk. Pada Agustus 1986, Tyson melawan penantang kuat Kuba, Jose Rivalta, salah satu lawan terberat di awal karirnya. Selama 10 ronde yang melelahkan, Rivalta menahan serangan Tyson dan terus kembali bangkit. Just tremendous body shots and what an uppercut. But you gotta time it. He's not running like Green did. Namun momen tersakit terjadi di ronde kedua saat Tyson mendaratkan hook ke tubuh hingga Rivalta lumpuh
lalu uppercut kanan ke dagu menjatuhkannya ke lantai. He's making. He's throwing his jab, and at times it lands, but you notice the way that it comes back. Comes back slow and it drops. So a counter right hand by Mike Tyson is invited. And there was a Hukuman itu berlanjut 9 ronde lagi. official, unofficial judge here. Stain his fury. I don't want to expect too much from a ball. It's a combination. Pada ronde ke-10, keputusan akhir pun tiba. Oh, what a shot! And Rebalta's down. He knew. He said, "Yeah, hell yeah, that's a fighter." Dan jika jatuhnya itu sudah brutal, apa yang dilakukan Tyson kepada Eddie Richardson bahkan lebih cepat lagi, karena semuanya berakhir dengan pukulan pertama. Pada pertarungan profesional ke-12, Eddie Richardson mengira bisa menguji Tyson muda. Sebaliknya, pertarungan itu berakhir sebelum dimulai. Pukulan pertama Tyson adalah pukulan kanan yang menghancurkan. Richardson jatuh ke kanvas, sempat bangkit, namun pukulan selanjutnya menentukan nasibnya. Future. They can find some fights. Left hand almost drove Richardson right through the canvas. Itu adalah knockout ke-6 berturut-turut di ronde pertama bagi Tyson, pengingat keras bahwa satu pukulan darinya bisa mengakhiri pertarungan. Dan jika satu pukulan sudah cukup untuk Richardson, Michael Johnson belajar pelajaran yang sama, bahkan lebih cepat. Pada September 1985, Michael Johnson masuk ring dengan Tyson, dan dia hanya bertahan setengah menit. Tyson mendekat dan melancarkan pukulan silang kanan ke rahang Johnson. Ini langsung merobohkannya, dan pertarungan pun berakhir hanya dalam 39 detik. 23-pound weight advantage, and he put it all there. Itu salah satu knockout pertama Tyson, jadi peringatan bagi divisi itu. Bahkan saat masih remaja, dia bisa mengakhiri pertarungan sebelum dimulai. Seiring karirnya maju, kekuatan itu terus menciptakan knockout legendaris, termasuk sebuah hook yang sempurna melawan Steve Zosky. Pada bulan Maret tahun 1986, Tyson naik ke ring dengan rekor sempurna, 18 kemenangan dan 18 knockout. Dunia tahu bahwa Steve Zosky tidak akan bertahan lama. John Frank, Mike Perkins at anywhere he can. Zowski, Redden done it while the round card girl is still stepping down. Tyson comes out. Steve Zowski, who is now taking the bet from the body shots. He's red on the right side. His face is red. Di ronde ketiga, Tyson mendekat dan melancarkan hook kiri sempurna ke dagu. Zosky jatuh dan tak bisa lanjut. Itu adalah Tyson dalam performa terbaiknya, eksplosif, presisi, dan menghancurkan. Knockout ke Zosky sangat bersih, sedangkan knockout ke Robert Coley bahkan lebih cepat. Ronde pertama paling mematikan dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Tyson mendapatkan reputasi sebagai petinju yang mengakhiri pertarungan sebelum dimulai. Melawan Robert Coley, dia hanya butuh beberapa detik. Dia membuka dengan hook kiri mematikan, presisi seperti ahli bedah. Coley jatuh dan tak mampu bangkit saat wasit menghitung. Left hook, good night. What a great shot. There's a mandatory. Itu salah satu knockout tercepat Tyson di ronde pertama. Nama lain dihapus dalam kurang dari semenit. Jika Coley kalah dengan cepat, kembalinya Peter McNeely pada tahun 1995 menunjukkan bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, kemarahan Tyson di ronde awal tetap utuh. Setelah menjalani hukuman di penjara, Tyson kembali ke ring pada Agustus 1995 melawan penantang tak dikenal, Peter McNeely. Banyak yang bertanya apakah Tyson masih seperti dulu. Jawabannya datang kurang dari 1 menit. McNeely maju menyerang dengan sembrono. Tyson langsung menyambutnya dengan pukulan kanan brutal hingga ia terjatuh ke kanvas. And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. Down goes McNeely. Seconds into the first round. Dalam kurang dari 90 detik, Peter terjatuh 2 kali karena pukulan Tyson. Way inside. Tyson seeming to just already been down. Mills Lane had stopped that nonsense because they were starting to butt heads. Oh,
Tyson with a left hook, a right uppercut. Down goes McNeely again. McNeely's hurt this time, Steve. Tim sudutnya sudah cukup melihat, dan mereka melempar handuk sebelum dia mengalami jatuh brutal untuk ketiga kalinya. They want Tyson to go to the neutral corner. What's going on? The round's still going on. Correct. That was not correct. That was not correct. Secepat itu, kembalinya Tyson pun selesai. Satu pukulan saja sudah cukup untuk mengingatkan dunia siapa dia sebenarnya. Mulai mengalahkan raksasa hingga menghancurkan legenda, tinju Tyson menulis ulang sejarah knockout.